Waktu itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, al-waktu. Persamaannya sa'ah, saat. Tapi saat juga bisa berarti kehancuran. Jadi hari kehancuran itu sebetulnya adalah yaumus sa'ah. Tapi yang populer di kita yaumul qiyamah. Iya kan Pak? Kiamat. Kalau sa'ah jadi saat. Saat itu jam Pak. Waktu. Memang kalau jam berhenti ya habis lah. Jadi kalau jam ini masih berjalan berarti bumi masih berputar. Tapi kalau sudah bumi selisih sedikit aja itu. Ya. Terjadi tubruan dan seterusnya. Hancur. Sa'ah itu hancur di samping waktu. Dan sedangkan kiamah itu berdiri. Iqomah itu berdiri. Bangkit. Jadi yaumul qiyamah itu hari kita dibangkitkan. Hari kebangkitan. Nah, setelah dibangkitkan ada namanya yaumul hisab. Apa hisab Pak? Hitungan. Kita dihitung apa yang kita telah lakukan semasa hidup di dunia. Setelah dihisab ada lagi namanya yaumul iqab. Hari pembalasan. Itu tahapan-tahapan informasi yang kita terima dari Al-Quran termasuk hal-hal yang gaib. Nah, yang jelas karena waktu ini kita terseret terus, Pak. Nggak bisa kita lawan. Kita yang sebetulnya kalah. Ya. Ini berjalan terus yang maksudnya. Nah, yang jelas dari ahad ke ahad, dari Jumu'ah ke Jumu'ah, saya punya waktu di sini 2 bulan sekali, kan tidak terasa, Pak. Ini kita sudah berada di kalender bulan apa? Bulan keberapa Pak? Nah, akhir bulan, akhir tahun, akhir bulan, akhir tahun. Tak terasa hitungan angka umur kita itu semakin bertambah, tua. Tidak terasa juga lagi nanti kurang lebih 3 bulan ya. Kita mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan 1 bulan yang sangat kita idolakan, kita cintai karena suasananya memang lain, bulan Ramadan. Itu kalau menurut kalender yang ada itu tanggal 11 Maret itu 1 Ramadan. Itu yang ada ya. Tapi di Indonesia ini kan nanti ada yang namanya hisab. Kalau hisab itu, tapi ada lagi yang namanya ru'yat, ya, dengan keyakinan harus melihat sendiri. Nah itu kalau diperdebatkan nggak mari-mari itu ya, karena pijakannya berbeda. Tapi jangan sampai masalah itu jadi masalah yang rumit bagi kita, sebab Allah menghendaki kemudahan dari kita, bukan kesulitan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan darimu, bukan kesulitan. Dan insya Allah sebelum Ramadan datang, karena waktu terus gitu Pak. Kalau menurut informasi yang saya catat, yang saya tahu, ada tanggal nasional, ada tanggal yang sangat menentukan untuk bangsa ini, itu tanggal 14 Februari. Bukan hari Valentine yang kita ributkan. Tanggal 14 Februari itu hari apa Pak? Itu katanya sangat menentukan perjalanan bangsa ini 5 tahun. Nah kalau itu, saya kira Bapak dan Ibu sekalian hampir sejaman dengan saya, sempat ngalami zamannya Pak Harto, rivalita. Dulu ada GBHN, ya. Nah itu tanpa terasa, insya Allah menurut kalender kita memilih istilahnya orang nomor 1, istilahnya orang yang paling memegang wewenang, kebijakan, menentukan arah kehidupan negeri bangsa kita ini. Dan insya Allah ini sudah didengung-dengungan mulai sekarang, bahwa nanti kalau sampean dan saya sempat masih urip, Indonesia ini akan memasuki istilahnya itu tahun emas.
Iya Pak. Tahun berapa itu Pak? 2200 ya 2200. Oh, sekarang 2000 ya. Sekarang 2002, ngitung kalender aja lali aku coba. Sekarang 2023. Berarti 2045 kan, Pak? 2045 itu ya sekitar berapa tahun lagi itu? 20 ya. 22 tahun ya, Pak ya. Kira-kira sampean dan saya masih urip nggak itu, Pak? Kira-kira. Kira-kira 10 tahun yang akan datang sampean dan saya masih hidup enggak, Pak? Apalagi 20 tahun. Saya sendiri sekarang usia sudah 66 tahun. Jadi kalau 20 tahun lagi berarti itu ya kemampuan fisik sudah menurun sekali. Kalau sampai masih sempat hidup, Pak. Kalau pernah saya sampaikan, kalau Rasulullah memberikan isyarat umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, saya coba menganalisa pernyataan Nabi ini. Dikaitkan dengan pernyataan Allah, kalam Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri itu pasti akan mati. Tapi di ayat yang lain juga Allah katakan tidak satu orang pun yang tahu kapan dan di mana dia mati. Ya, berarti Rasulullah kan tidak tahu juga kapan dan dia mati. Tapi saya mengamati, menganalisa pernyataan Nabi, ini bukan umur mati ternyata. Umur kualitas kemampuan manusia itu sampai 67, lebih di atas 70, itu tambah merosot. Ingatan berkurang, jalan juga sudah mulai berubah, itu kemampuan. Nah, luar biasa. Kita banyak pelajaran dalam Islam. Itu yang kadang-kadang tidak dianalisa seseorang. Hanya ya kita ngene-ngene aja. Seperti kita kadang-kadang sholat yang nggak rutin, tapi kita tidak pernah bertanya kenapa kita sholat, untuk apa kita sholat, untuk apa kita baca ini. Ngapunten, Pak. Saya sering menyampaikan, bukan mau menonjolkan diri saya. Saya dulu latar belakang kafir. Saya terus terang aja untuk sampai belajar Islam, memahami Islam, masuk Islam di SMA itu karena dengan sebuah pertanyaan, kenapa? Nanti hasilnya akan menghasilkan karena ini untuk ini. Nah, termasuk ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita memahami Al-Quran, hadis Nabi, itu seluruh hidup kita itu ditoto sebetulnya Allah secara global. Bahwa hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Rentang 60 tahun, 70 tahun. Nah, dalam sejarah kita melihat Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi usia 40. Usia matang gitu, Pak. Tapi beliau ketika mengambil kebijakan yang luar biasa, ketika terjadi perebutan pertengkaran antara kaum pemimpin Quraisy itu, beliau tampil waktu meletakkan Hajarul Aswad itu ketika usia 25 tahun. Tapi beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasulullah SAW itu usia 40. Nah, ini mungkin Pak di Indonesia ini para pakar kita, para pengambil kebijakan, para politisi kita itu ya ngapunten, ini saya ndak cawi-cawi ya, tetapi dari sini kualitas manusia itu startnya 40. Mentok terakhir itu 70. Nah, karena itu kesempatan yang baik ini sekalian, kita harus banyak belajar, membuka wawasan. Nah, saya ingin tema hari ini karena terkait nanti itu 14 Februari sangat menentukan sekali untuk arah bangsa kita ini. Maka saya coba mempelajari, menggali pemimpin yang ideal menurut Islam itu bagaimana gitu.
pemimpin yang Islami, karena kita orang Islam, Pak. Kalau orang Kristen, pemimpin yang Kristiani, karena kita Muslim dan negeri ini luar biasa, bisa menjadi negeri yang mayoritas Islam dan penduduk Islam terbesar di dunia itu saja saya kadang-kadang unlogis, Pak. Tidak masuk di akal sebetulnya kalau tidak kehendak Allah. Gimana lah ya Ustaz? Nah, Indonesia ini jauh dari Mekah. Jauh dari Mekah. Dan pulaunya terpencar-pencar. Negeri ini. Kok bisa jadi mayoritas? Dan kok bisa mayoritas Muslim penduduk terbesar di dunia Muslim? Harusnya kan India, Pakistan kan lebih dekat, Pak. Tapi Indonesia. Saya yakin betul. Kalau saya pribadi. Sebetulnya saya sering katakan Allah menghendaki Indonesia ini jadi percontohan sebuah negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu surat Saba ayat 15. Sebuah negeri baldah sebuah negeri thayyibah, thayyib itu baik, indah bisa, jamil ya, bagus. Thayyib itu ya baik, tertata dengan baik. Warabun ghafur. Dan dia berada daungan ampunan Allah. Maksudnya kehidupan itu kehidupan yang ridha Allah. Atau sebuah negeri yang di ayat lain Allah ibaratkan dengan sebuah kampung. Kampung itu kan ya menjadi sebuah negeri. Qaryatan kanat aminatam mutmainnah. Jadi wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatam mutmainnah ta'tiha rizquha min kulli makan. Itu surah An-Nahl. Surah An-Nahl 112, sebuah perkampungan. Nah, kita ambilkan contoh di sekitar kita ini aja ya. Kanat dulunya aminatam mutmainnah, aman dan tentram. Aman dan tentram. Kalau bahasa saya sering dulu dipakai, tapi sekarang populer juga. Dulu saya pernah kali sampaikan tuh di Suara Surabaya, aman dan nyaman. Ada aman tapi tidak nyaman, Pak, karena bodyguardnya banyak. Itu aman tapi tidak nyaman. Ya. Aman, pagar tinggi-tinggi kayak beling-beling, itu aman tapi tidak nyaman. Ya. Bagaimana Pak? Kalau di Penanggal ini rumah sampean itu, ya rumah saya termasuk tanpa pagar, ada tamannya, tapi aman, nyaman enggak? Enggak usah pakai pos satpam di sana Pak. Enggak usah pakai pagar rumah kita. Sekarang kayaknya sih kelihatannya nyaman, tapi tidak aman kan? Akhirnya kita buat aman tapi tidak nyaman gitu. Gimana? Tadi mau tidak mau beli sepeda motor, sudah ada kuncinya, kurang, gembok lagi, iku yo hilang kan gitu ya. Nah itu dia tidak nyaman akhirnya karena tidak aman. Nah, di dalam ayat yang lain kalau doanya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini memang sentral para nabi dan jadi imam manusia, beliau berdoa itu singkat sekali, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, aman itu nomor satu. Ya. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minal thamarat. Dan berikan rezeki kepada penghuni negerinya yang bagi orang yang beriman. Jadi ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran. Nah, karena berkaitan dengan kepemimpinan, otomatis kekuasaan, saya ngulangi lagi mengingatkan, jangan sampai nanti di antara Bapak Ibu masih alergi dengan politik. Itu celaka, Pak. Ustaz jangan bicara politik. Saya sering, Ustaz jangan bicara politik Ustaz, ojo melok-melok politik, kotor Ustaz. Ya gara-gara ini sampean akhirnya nggak ngatur tapi diatur.
Ini perlu saya membuka. Saya bukan orang, saya tidak aktif di politik secara aktif, Pak. Saya bukan anggota partai dan sampai hari ini saya juga tidak ikut-ikut pro sana pro sini begitu, tapi saya hanya mengamati. Kalau saya mau lungguh tempo hari duduk di kursi dewan mungkin tahun 98 waktu itu, wah bukan main, berapa banyak yang nawari saya, Pak. Jadi caleg aktif di partainya. Saya ucapkan terima kasih. Saya jadi di luar aja, saya bilang. Alasannya kenapa Pak Ustadz? Saya takut nggak kuat, itu aja sih. Karena godaan itu godaan yang ujian yang paling berat itu keenakan, Pak. Ya, itu ujian paling berat. Orang kalau diuji susah itu biasanya ingat sama Allah dia. Nangis-nangis tuh. Tapi kalau diuji kesenangan sama Al-Quran, itu kadang-kadang semakin tamak. Saya lihat itu Al-Quran yang ngomong. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Mana itu? Innal insana la yatgha arwahu istaghna. Itu banyak sekali. Ternyata betul manusia itu begitu. Ya mudah-mudahan kita jadi manusia yang tidak jelek seperti itu, tetapi kelebihan kita, kemampuan kita, potensi kita, rentang umur, kesempatan hidup kita gunakan betul-betul untuk mengabdi kepada Allah, berbuat baik kepada negeri, bangsa, lingkungan dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan, karena saya bilang saya pernah ngalami zaman Pak Karno, pernah. Cuma sebentar, waktu itu saya sampai SD kelas 3 itu, kelas 3. Dan waktu itu krisis, ya, termasuk rumah saya itu kena coret-coret itu. Padahal bapak saya tidak melok-melok, Pak. Bapak saya tahu dodolan tok di kampung. Usir Cino itu tahun 65, Pak. Nah, salah satu di antaranya paman saya, karena dia pengusaha juga, tidak tahu kasus apa, dia diseret ke tengah jalan, di demo, bekonnya teriak-teriak, kami Allahu Akbar, nyawat. Nah, itu yang saya buat salah satu sikap yang keliru. Saya sering tanamkan jangan anti suku bangsa manapun. Karena suku bangsa itu ciptaan Allah. Ras itu, Pak. Jadi kalau kita demo itu bukan kepada suku bangsanya, pemimpinnya, pemerintahnya. Seperti orang kadang-kadang anti Amerika itu kalau menurut saya keliru. Di Amerika sana orang baik banyak kok. Yang ya kita protes kepada kebijakan pemerintahnya. Itu politik, Pak. Anti Israel loh. Ya orang Israel sih muslim ya ono kok. Dalam Al-Quran juga ada Bani Israel, Bani Indonesia tahu ono loh, Pak. Saya kadang-kadang juga, ini kalau ngene terus kasus Palestina itu gak mari-mari gitu. Nanti muncul lagi, dibangun terang lagi. Bagaimana penyelesaian yang tuntas? Ono meneh, mohon maaf ya Pak, ya nggak tahu di sini kedatangan nggak. Saya di kampung saya ada kelompok yang mendatangkan ustadz, katanya keliling itu jaruk dana kayak Palestina. Kampung kecil keliru, morne akbar kono lho, saya bilang duit ya masjid cilik. Nah, saya bilang sama jamaah, lopo sampean aduh mikiri Palestina itu kalau soal duit. Kita doakan di Arab sana wong kaya wis akeh, tinggal peduli apa enggak. Sampean pikirkan tonggo sampean yang deket itu aja loh. Kalau masih ada yang melarat, enggak usah ngirim duit ke sana. Ini memang harus punya wawasan, gagasan, ide kritis yang bagus. Ini satu contoh. Jadi kita tidak setuju dengan tindakan pemerintah Israel sampai membombardir dan seterusnya. Nah, kita juga harus kritis. Kenapa kok begini terus? Masa rutin tiap tahun kadang dua? Itu mulai tahun 48 loh, Pak. Saya kalau baca sejarah. Saya ingat waktu SMA kelas 3, saya belum muslim. Saya sering dengar di radio Australia waktu itu. Tahun 75, 76 itu setiap hari gurun perang gurun itu ya. Mesir terakhir selesai perdamaian dengan Camp David itu. Itu saya mendengar. Nah, ini saya perlu ingatkan, jangan sampai terjadi kasus seperti 65 itu
kita membenci, sama kita kan juga tidak seneng kalau disebut orang Indonesia itu korupsi ya, yang ngelakukan korupsi ya wong iwi kok. Itu seperti saya dulu di Kalimantan Pak, hati-hati loh awak mending Jawa di Surabaya, orang Madura itu waduh macam-macam loh. Saya ketemu orang Madura baik-baik kok. Jadi tidak bisa dikenal begitu, salah, itu pribadi. Nah termasuk dalam hal ini sekalian. Jadi jangan sekali-kali kesalahan kita itu apa? Tahun 60 sesudah itu di masa Orde Baru ya, saya tidak terlalu berani mengecam Pak Harto ya. Pak Harto juga ada positifnya ya, hanya yang di bawah-bawahnya ini yang kadang-kadang memanfaatkannya. Saya pernah nulis surat langsung ke Pak Harto, langsung ditanggapi Pak surat itu tentang status kewarganegaraan saya ngajukan kewarganegaraan itu tahun 82, baru keluar tahun 86, suwe gitu Pak. Baru mungkin kebijakan dari beliau 93 naturalisasi secara umum di Indonesia ini, orang Tionghoa yang mau jadi warga Indonesia monggo. Dulu Pak orang seperti saya ini mau sekolah angel, dibatasi paling tinggi SMA, untuk pegawai negeri tidak boleh. Nah akhirnya itulah orang Tionghoa kebanyakan di Indonesia ini dulu ya pengen urip yo dodolan mah. Dodolan di pinggir jalan, dodolan macam-macam, terbentuklah karakternya jadi pebisnis. Yuk jangan sampean kira Ali Markus itu moro-moro punya perusahaan Mas Pion, enggak. Pion golek dodolan ini lho Pak, bikin jual kadang-kadang jual bersih apa bukan rombeng ya, bekas-bekas diolah lagi. Itu semua terbentuk dari karakter. Nah, kita berpikir yang lebih positif ke depan. Bagaimana negeri kita ini ditotol dengan baik. Nah, saya ingat ketika musim pemilu, itu ada tokoh muslim waktu itu. Allahumma yarham Nurholis Majid. Nurholis Majid juga pernah mengatakan bahwa Indonesia ini ketika reformasi terjadi 35 tahun baru baik katanya gitu ya. Ini sudah berapa tahun Pak? Mulai 98 berapa? 98 25 tahun. Itu menurut analisa beliau. Tapi saya ingat pernyataan beliau juga waktu itu saya SMA ya. SMP ya. Saya baca ramai spanduk-spanduk itu Pak. Islam yes. Politik no. Nah ini jangan. Saya malah nyarankan sampean kalau pinter berpolitik dan ngerti politik. Dan kita yang tidak terjun di dunia politik harus ngerti politik Pak. Politik itu harus cerdas. Jangan sampai kita nanti dipolitisi. Istilah lainnya itu dibujui. Loh Pak, politik itu kotor. Enggak. Makanya supaya tidak kotor, sampean yang nyekel gitu loh. Ibu, mohon maaf, saya sering ibaratkan politik itu seperti pisau. Pisau. Semakin pisau itu semakin landep, tajam, semakin bagus, efektif. Ya punten, ibu-ibu yang suka di belakang di dapur, ibu, bapak butuh pisau nggak Pak? Butuh pisau nggak? Sama Pak, kita politik Pak. Kalau suatu saat pisau itu melukai orang lain, suatu saat pisau itu menusuk orang manusia sampai mati, salah siapa Pak? Salah pisaunya apa orangnya? Ya salah sing nyekel pisau Pak. Ini harus dipahami begitu. Politik itu dibutuhkan. Apa bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya? Siasah. 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 Siasah di Indonesia kan jadi siasat. Hidup ini perlu siasat. Siasat dagang. Dagang aja ada yang nakal Pak. Bati gak? Bati ngomong rugi. Kadang-kadang itu kan di rumah. Ngapunten. Kita di rumah saja perlu siasat Bu, suami istri. Bagaimana ibu mensiasati supaya suami kerasan di rumah? Perlu siasat itu. Ya Bu.
Yo dandan sing ayu. Ojo ngomelan, awet di rumah suami itu. Coba sampai ndak umur masih muda 40, 30, wis gak dandan, dasteran terus, ngomelan terus, waduh gaya gak kerasan suami. Sama Pak, istri juga perlu siasat sampean supaya istri selalu gembira, sayang dengan sampean. Ya Pak Ustadz. Yo tambah ono apa iku blonjoe. Ya kan aja pas-pasan. Tukono kalu. Tapi aja lupa berbagi. Loh, terus kalau sekarang untuk belanja tidak cukup, tidak tanggung jawab di rumah, gimana istri sayang sama suami? Atau yang paling gampang lagi, saya kira kita semua pernah bersiasat dengan anak kita. Ngurusin anak antara 5 tahun, 6 tahun itu kan ruwet Pak. Kalau Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu mau ada acara kondangan, mau berangkat, kemudian anak yang kecil kan beda-beda Pak. Ada yang nangis, pengen ikut. Bagaimana kita mensiasati dia supaya tidak ikut? Ya, kadang-kadang bohong Boy ya. Melo, ayah mau ke dokter, padahal suntik, padahal gak. Nah itu kan siasat. Cuma tolong berpolitik jangan bohong-bohongan aja hancur gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kita perlu ini. Politik itu kekuasaan, sama pisau. Kalau yang memegang pisau ini benar, lurus, insya Allah pisau ini menggunakan dengan baik dan benar. Sama politik itu kalau yang memegangnya orang benar, orang baik, ya arahnya pasti baik. Saya kira Bapak Ibu sekalian pernah membaca, sekalipun tidak mendalam, ada istilah trias politika ya. Dalam politik itu pembagian kekuasaan itu jadi 3 kan? 3. Legislatif, terserah mana yang duluan, eksekutif, dan yudikatif. Yudikatif ini kan seperti penegakan hukum, di dalamnya ada jaksa, hakim, polisi, termasuk tentara masuk di situ ya, karena keamanan. Kemudian legislatif kan, yang membuat undang-undang, yang DPR tuh Pak. Ya, DPR yang buat undang-undang, merancang undang-undang itu. Nah, ini juga kalau orangnya baik, insya Allah baik. Ini yang paling sangat berpegang menentukan itu eksekutif. Paling bawah kalau di negeri kita ini wali kota, bupati. Loh. Terus kalau kita bicara pemimpin, jangankan pemimpin negara Pak, ketua RT, ngapunten, ketua RT itu loh pemimpin, ketua yayasan ya pemimpin. Saya sering bilang syarat paling utama itu taat kepada Allah, itu paling utama. Pemimpin yang menjadi syarat utama dalam Al-Quran, yang Qurani, yang Islam itu taat kepada Allah. Kalau ditanya siapa pemimpin paling ideal di dunia ini Pak, ya jawabnya para nabi Pak. Para nabi Bu. Dan para nabi itu yang sangat ditekankan, yang menjadi rujukan utama itu, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, ini sering saya ulang-ulang. Itu Nabi Ibrahim. Duh, kok bukan Nabi Muhammad Pak? Loh, Nabi Muhammad itu melanjutkan, meneruskan Nabi Ibrahim. Makanya dalam sholat kan kita baca terus 2 nama ini Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tolong ya, maaf kalau jangan dipermasalahkan Sayyidina atau enggak. Kalau saya kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang pokoknya itu enggak mari-mari Sayyidina sama enggak Sayyidina itu. Yang bagaimana mencontoh nabinya yang paling ditekankan bukan Sayyidina atau enggak Sayyidinanya loh. Ruwet kadang-kadang sepele enggak mari-mari itu. Nah, jadi itu selalu kita sebut. Dan Nabi Ibrahim ini sudah ditunjuk, sudah diangkat oleh Allah jadi pemimpin umat manusia. Jadi kalau Nabi itu tidak bisa disetarakan dengan presiden, Pak, raja, karena apa-apa nih.
Nabi itu pemimpin umat manusia. Kalau wali kota, bupati, negara itu kecil masih. Surah Al-Baqarah 124. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Imaman, imam. Ya imam. Potret kepemimpinan itu seperti imam. Imam itu harus bijaksana. Imam ini aja harus bijaksana loh. Di mana dia sholat, kapan, bacaannya gimana. Bukan makhrot-makhrotnya yang ditekankan penting. Kebijakannya Nabi itu kadang-kadang Nabi itu kalau sholat jamaah itu jarang memberatkan Pak. Saya sering kadang-kadang bermakmum di sebuah masjid cak dowone gak mari-mari padahal sing dimburi tuwek-tuwek ada yang menangis dah. Nabi tidak begitu bijaksana. Kecuali sampean sholat sendirian karepmu itu loh. Nah, contoh mamanya waktu sholat isya maghrib ya kan orang sibuk-sibuk itu jangan panjang-panjang apalagi ada kajian namanya kajian ba'dal maghrib. Nah, bacanya dipendeki supaya waktu panjang. Kan yang wajib itu Al-Fatihah. Nah, itu contohnya. Saya malah pernah jadi imam khotib Jumat. Pendek sampai satpam itu bingung di sebuah gedung itu. Apalagi musim Covid ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Yang kedua, lila fi Quraisy. Mari kok bisa selesai. Pak, waduh, saya baru satu kali ini Pak Ustadz. Makmum, bacanya pendek banget tuh jadi. Biasa dawa-dawa. Saya lego Pak, lego. Terus, dan kenapa? Saya pernah juga ditegur teman, ya kenal gitu. Ustadz, Pak Ustadz, kok bacanya pendek? Kalau Nabi itu sholat, nah, Nabi itu kalau sholat sejum'ah khutbahnya pendek, ya Pak, bacaannya, nah, coba nah, ini lagi gunakan, ya harus ini. Saya kira yang suka pakai ini cuma Rocky Gerung tok. Padahal dalam Al-Quran itu 13 kali Pak Allah mengingatkan kita. Ini pakai mikir dulu. Islam itu agama pikiran Pak. Makanya orang di Eropa sekarang banyak masuk Islam karena pikirannya harus melek. Gereja sepi. Periksa anda sama yang Rokabat Jaya. Rombongan Pak. Budal yang London. Nah, apa? Nabi Pak, perhatikan. Kalau Nabi yang menekankan, mewajibkan, mengharuskan, baru saya ikut. Nabi itu prakteknya seperti itu. Kita fleksibel, mengerti. Satu Nabi itu orang Arab. Ya kan Pak ya? Betul ya? Kira-kira pintar bahasa Arab enggak Pak? Ayo, pintar bahasa Arab enggak Nabi itu? Ngomong enggak ya nemen sama ya. Kedua, sholat di Madinah, sholat di Mekah, ya Pak ya. Jamaahnya orang Arab apa orang Surabaya? Pintar bahasa Arab enggak? Sampean bocah dawa-dawa ngerti. Wong kene lho, bocah dawa-dawa jamaah gak ngerti, Pak. Durung kan jamaah ya, sing imamnya kadang-kadang gak ngerti kok. Nah itu. 93 saya pernah ke Mekah haji pertama. Salat di Madinah Nabawi. Yang dibaca itu loh, Pak. Salat Jumat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Yang kedua, Al-Quraisy. Pendek. Ini bijaksana. Panas. Itu Islam itu fleksibel. Ada di kampung saya itu kemarin saya dandani rumahnya orang, ada roboh Pak. Ya, saya panggil teman-teman PT, gunakan duit kurbanmu itu loh untuk beleh itu loh. 3 juta. Waktu itu saya enggak. Udah, kambingnya enggak usah dibeleh. Duit nongko tak gawe beleh omahe wong di situ. Beleh. Saya foto kan. Ada ibunya tua, Pak. Janda tuwek, Pak. 70 lebih. Anaknya jondo pisan 3, mantu janda pisan 4 jadi. Hei foto, anaknya protes karena di-upload jadi grup.
Pak Ustadz tolong foto itu dihapus, ada ibu saya tidak pakai jilbab. Loh kenapa? Nanti dosa jariah loh, dosa jariah. Karena ibunya nggak pakai jilbab, foto itu kan terus ya. Pikir dosanya jariah jadi. Arek anaknya itu, saya bilang nggak apa-apa Mbak, ibu sampean itu sudah tua, sudah uzur. Siapa yang tertarik? Nah, itu digunakan. Harusnya sampean bertanya, kenapa sampean disuruh berhijab? Itu kadang-kadang orang taunya harus, tapi tidak mikir kenapa. Saya bilang sama teman-teman tukang yang kerja, aduh, umpamanya dia tidak pakai baju pun, kalau sing terpengaruh, gitu. Jadi ini cara berpikir. Bijaksana pemimpin itu Pak. Sekali lagi, kriteria yang ditentukan oleh Allah itu taat kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim itu taat. Karena ketaatan, kesempurnaannya ketaatannya Nabi Ibrahim lah. Fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kamu pemimpinnya umat manusia. Jadi nggak bisa disetarakan dengan pemimpin negara PBB segala itu. Tapi Nabi Ibrahim berdoa Pak. Nanti lihat Al-Baqarah 124. Nabi Ibrahim minta sama Allah, wa min zurriyati, ya Allah, anak keturunan saya juga ya Allah jadikan pemimpin. Apa jawab Allah? La yanalu ahdudz zalimin. Tidak akan berlaku perjanjianku ini kepada orang yang zalim. Maksudnya sekalipun anaknya Nabi kalau mokong ya ndak. Sekalipun anaknya Nabi kalau enggak taat ya ndak. Jadi sistem kerajaan di Islam itu udah ada Pak ya. Arab Saudi itu negara Islam enggak ya? Iya. Betul Pak ya? Al-Mamlakatul Saudiyah. Kerajaan Saudi, kingdom, monarki. Di Islam sebetulnya tidak ada sistem kerajaan. Kenapa? Kalau sistem kerajaan itu tidak bisa menjadikan raja itu kecuali keluarga raja. Tuh. Kalau Islam itu taat Pak. Sampean anak raja atau bukan anak raja, anak presiden akan bukan presiden. Kalau patuh taat sama Allah, layak ia yang menjadi pemimpin. Tapi kalau di kerajaan, sekalipun pinter, sampean bukan keluarga raja, ya gak iso jadi rojo. Nah, sekalipun tidak pinter, nggak lulus sekolah, tapi sampean anak raja bisa jadi raja. Itu kingdom, monarki. Jadi kalau bicara politik di dunia ini macam-macam politiknya ya. Sistem politiknya Pak. Sistem komunis. Komunis itu saya tidak ngerti persis Pak. Kayak di Cina itu. Kapan pemilunya ya? Pernah dengar Pak? Pernah Bapak dengar pemilu Cina itu? Vietnam? Sistem komunis itu satu partai itu. Ya di partai itu aja yang berkutak-kutik. Ya Pak Ustadz, saya tidak setuju dengan itu. Ya. Itu sistem komunis. Kemudian seperti Singapura kita juga tidak tahu itu sistem apa. Vietnam ya yang komunis. Nah, kemudian muncul ya disebut komunis sering otoriter. Kalau saya pikir tergantung otoriter, demokrasi itu sama-sama plus minusnya kalau soal kepemimpinan, soal politik. Kalau sistem otoriter, pemimpin itu semua yang menentukan, itu baik kalau pemimpinnya baik Pak, nurut semua. Contoh paling utama pemimpin. Nah kalau demokrasi model pilihan kita Indonesia ini Pak, kalau otoriter tergantung pimpinannya, kalau demokrasi tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, rakyatnya cerdas-cerdas, pasti pemimpinnya itu akan baik. Nah, karena yang menentukan rakyat. Saya pernah terlibat diundang dialog waktu itu sesudah pemilu 99. Saya bersama Pak Samsuri Martoyoso dan beberapa dosen juga
aktivis tokoh di masyarakat diminta untuk jadi pengawas pemilu 99 itu, 98. 99. Nah, waktu itu di UNER, teman-teman UNER FISIP mengadakan dialog sudah itu. Yang merancang undang-undang pemilu di Indonesia ini, Pak, Allahumma gfir lahu, Allahumma yarhamu, beliau adalah Afan Ghaffar, doktor dari UGM. Saya bilang kepada beliau, Pak, ngapunten, sistem perancangan undang-undang pemilu yang sampean buat ini, Pak, tidak akan menghasilkan pemimpin yang baik, yang berkualitas. Saya bilang gitu. Kenapa? Ide pemikiran saya ini berangkat dari apa yang saya pahami dalam Islam. Islam memang tidak ada secara spesifik ngomong masalah politik, tapi kita analisa. Kenapa, Pak? Saya bilang kelemahan di kita ini, Pak, sistem pemilu semua boleh milih, semua boleh memilih, ini rawan. Bukan kualitas, bicara kuantitas, jumlah, ini rawan. Kalau di sebuah kampung, sebuah negeri itu yang mayoritasnya itu kualitasnya rendah, yang menang pasti itu, Pak. Karena banyak-banyakan. Yang menang pasti itu. Istilahnya kalau menang-menangan kan gitu. Nah, saya lebih setuju, Pak, standarnya bukan umur KTP, tapi pendidikan. Syukur-syukur minimal pendidikannya S1, itu lebih kualitas. Tidak perlu banyak orang. Saya sebetulnya sangat setuju dengan yang sudah dirancang dahulu oleh tokoh-tokoh dulu dalam Pancasila itu, sila keempat dulu, keterwakilan. Cuma yang mewakili ini yang harus diselektif benar-benar. Malah saya berpikir, lah apa pemilu-pemilu ini kakek anu, udah kumpulkan aja profesor, doktor, tokoh agama, Islam, Kristen, semua dosen, orang-orang. Gak sepirake, Pak, saya Indonesia kumpul jaluk tolong milih. Nah, kita terwakili mereka. Milih dari berapa orang Indonesia ini jadi presiden, jadi orang nomor 1. Itu simple. Hasilnya dijamin lebih bagus. Sekarang di sini enggak, ada kelemahan. Satu, ketidakadilan. Apa? Suara sama satu, Pak. Iya kan? Sampean sekolah S3, doktor, bahkan sampai guru besar, kalau masuk bilik suara, dapat suara berapa, Pak? 1. Itu lu gak sekolah, Pak. Melok milih. Suaranya di sini. Adil itu lawan katanya dalam bahasa Al-Quran, Pak. Zalim. Al-adil itu lawan katanya zalim. Zalim itu mengarah ke zulumat. Zulumat itu gelap. Adil itu mengarah kepada cahaya penerangan. Waktu itu Pak Afan Ghaffar bilang, wah, gak bisa diterapkan itu, Pak. Saya malah bilang cukup di perkotaan, desa KPH ke desa. Saya orang Kalimantan, tahu persis, Pak. Pemilu-pemilu di luar, aduh, capek-capek sana. Nggak taunya kotaknya tok sinteko. Orang yang nggak ke sana. Nah, Pak Afan Ghaffar punya alasan. Gak bisa itu, Pak. Dulu di Amerika pernah diterapkan orang kulit putih milih, orang kulit hitam nggak boleh milih. Ya itu jelas nggak boleh, Pak. Itu rasis, bilang. Ini mensiasati supaya bagus. Teori saya, hanya saya berpijak dari pikiran saya, Pak. Ini loh yang mungkin tidak pernah diteliti orang. Kenapa dalam Islam itu yang diwajibkan sholat, diwajibkan oleh Allah itu kebanyakan syaratnya cuma 2 paling utama kan, Pak. Akil, balik. Akil, balik. Akil itu kemampuan akalnya bagus, balik itu mengerti. Akil balik. Kenapa dia milih ini? Alasannya ini, bukan melok-melokan. Gitu. Waktu itu ada seorang ibu dosen dekati saya, Pak Ustadz, wah ide Pak Ustadz itu sulit diterapkan. Loh kenapa ibu harus punya gagasan untuk menghasilkan yang kualitas? Tidak harus semua orang ikut memilih, cukup terwakili oleh orang-orang yang berkualitas. Sampai kalau mau bangun gedung, Bu, sampai mau ngayak pasir apa ngayak batu? Iya kan? Kalau betul-betul mau ngayak pasir, lubangnya
Kecil. Ngayak pasir lubangnya. Kerikil melebu ya kayak gini. Jebol semua. Nah semua orang ingin berebut cuma dapat suara banyak. Pakai uang. Makanya kalau musim begini saya paling melihat, aduh kakek bendera, kakek gombar. Nah buktinya kalau kita lihat debat kemarin ya Pak ya. Yang dihadirkan jadi narasumber, jadi apa itu? Memberi materi kan profesor. Nah, sebetulnya kan mereka yang sudah cukup terwakili ulama dan seterusnya, para aktivis mahasiswa. Kedua, ibu ini ngomong ke saya kasih contoh, Bu. Bahaya, Bu. Ibu saking demokrasinya, Bu. Saking demokrasinya ibu over, ya. Contohnya di rumah. Di rumah ibu punya anak 3 orang atau 4 orang. Ibu ajak ke mall. Ingin beli baju. Anak ini umur 5 tahun, 6 tahun, kan belum akil balik, Pak. Saking demokrasinya ibu suruh, pilih dewe. Hancur enggak? Hancur. Lebih baik kakaknya yang mengerti memilihkan atau ibunya yang memilihkan, tapi anaknya merasakan hasilnya. Itu paling utama, Pak. Kalau saya, Pak, betul, orang, mohon maaf, orang buta enggak usah ikut milih. Ini omahe tenang, hasilnya rasakno. Iku kongkon baku, sampai bilik suara yo, si nusuk yo apa itu? Apalagi orang yang sakit, kita bukan menghina, tapi manjakan mereka, rasakan hasilnya. Bukan ikut-ikut tapi tidak merasakan hasilnya. Nah itu tergantung sekali lagi, ngambil kebijakan orang nomor 1 itu. Syarat paling pertama, taat. Dalil ini kita bisa temukan dalam Al-Quran, Pak. Secara khusus memang tidak, tapi ini syarat. Surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. An-Nisa 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang memerintahmu, ulil amri, yang kita bilang umara itu, Pak. Umara itu asli katanya dari kata amar. Amar itu yang menyuruh. Nah, makanya jadi amir. Kalau dulu kan Amirul Mukminin, orang yang merintah orang beriman. Amir. Nah, kalau di masjid itu ada 2 istilah. Ada amir, ada amir. Jadi saya bilang amirut ta'mir, yang ngurusi kemakmuran. Nah, jamaknya umara. Orang yang mengurusi, orang yang memerintah. Kalau kalau orang yang tahu bahasa Arabnya alim. Jamaknya ulama. Amir jamaknya apa tadi, Pak? Umara itu jamak itu. Alim, nah, kalau ulama itu jamak alim. Jadi pakar-pakar, ilmuwan-ilmuwan. Jadi alim itu bukan hanya orang ilmu agama loh, Pak. Ya, orangnya punya pengetahuan macam-macam. Itu alim. Ada tentang teknik, tentang sains. Nah, dia termasuk kumpulan ulama. Nah, ini kata Allah, atii'allaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Minkum itu ditujukan kepada kamu yang beriman. Ditujukan kepada kamu yang taat. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah orang-orang yang taat di antara kalian, yang memimpin kalian. Kalau ada masalah, segera kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang terbaik bagi kamu, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, syarat utama pemimpin yang islami itu, Quran itu taat kepada Allah. Nah, di dalam dirinya, otomatis kalau orang taat itu diharapkan yang pertama ada siddiq. Sikap benar. Bapak Ibu mungkin sering ngomong sedekah ya. Sedekah itu kan ya. Itu sebetulnya kalau dicari memberi, orang bilang beri. Sebetulnya sedekah itu membenarkan. Membenarkan Allah sampai apa duit. Apa tuh itu, Pak? Ya. Kedua, orangnya amanah, bisa dipercaya, aman kan tadi itu. Yang ketiga, orangnya cerdas. Saya perlu mengingatkan ini, tolong Bapak sekalian.
saya perlu ingatkan ini, nanti terserah Bapak ya, Ibu. Jadi jangan sampai ada yang lagi yang ngomong begini. Terserah Bapak Ibu orang partai mana, golongan mana, terserah. Jangan sampai lagi ada yang ngomong begini. Ah, pemimpin itu tidak harus cerdas Pak, yang penting jangan ngomong ngono, keliru sampai kalau ngomong gitu. Saya bilang, Mas, ojo ngomong ngono Mas. Sampean sekolah no anak sampean supaya apa? Pinter toh. Ojo kabeh pemimpin tidak perlu pinter. Lah ya wis gak usah sekolah no anak sampean ae itu. Jadi itu perlu kecerdasan mengambil kebijakan terus cerdas. Yang keempat, orang itu terbuka, tabligh. Tidak ada yang disembunyikan, yang ditutup-tutupi. Kata Nabi, seseorang kalau menutupi sesuatu berarti ada dosa yang dia lakukan. Nah, itu yang ada. Mudah-mudahan kita semua nanti benar-benar dianugerahi seorang pemimpin bersama wakilnya yang taat kepada Allah SWT. Ini sudah alarm. Mohon maaf agak panjang ini tadi karena memang temanya sangat harus saya sampaikan dengan contoh-contoh yang agak mendukung ya. Baik, saya kira nggak ada pertanyaan Pak ya. Kalau mau tanya nanti aja, mungkin ada keperluan lain dari Bapak Ibu sekalian. Yang jelas nanti kan sarapan itu nanti. Ya. Mudah-mudahan sarapan yang disibukkan ibu-ibu tidak hanya mengenyangkan, tapi menjadi barokah dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna minasy syakirin.